Secara administratif, Kota Tangerang Selatan terbagi menjadi 7 kecamatan. Di antaranya adalah Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, Pamulang, dan Setu. Kecamatan Ciputat merupakan kecamatan yang cukup terkenal bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan, yang dikenal dengan lingkungan kumuh dan macet yang menjadi pandangan yang sudah biasa dilihat oleh masyarakat yang mengenal Ciputat. Pemandangan tersebut dapat dilihat ketika melewati kawasan Pasar Ciputat hingga kolong flyover Ciputat. Namun, di bawah flyover Ciputat, terdapat perpustakaan umum terbuka yang dinamakan Taman Bacaan Masyarakat Kolong Ciputat atau biasa disebut TBM Kolong. TBM Kolong terletak di bawah kolong flyover Ciputat yang dikelola oleh pengurus TBM Kolong. Sebagian besar merupakan mahasiswa perguruan tinggi yang tergabung dalam komunitas fisik mengajar. Meski terletak di bawah kolong Jalan Ciputat, TBM Kolong diperbagus dan diberi rumput sintetis agar para pengunjung menjadi nyaman. TBM Kolong juga memiliki berbagai macam fasilitas seperti adanya bahan bacaan seperti buku pelajaran, majalah, komik, dan bacaan lainnya. Terdapat juga beberapa fasilitas lainnya seperti taman bermain dan lapangan futsal yang biasa digunakan untuk anak-anak bermain bola. Pada kali ini, saya berkesempatan berkunjung ke TBM Kolong untuk mewawancarai ketua pengurus dan pengunjung, serta melihat operasi kegiatan apa saja yang dilakukan di TBM Kolong. Sepertinya hari ini terdapat kegiatan yang dilakukan oleh para komunitas BSA mengajar dari perguruan tinggi UIN Jakarta. Hidup bersih, sehat, bebas sampah. Topik pembahasan hari ini adalah mengenai bagaimana mengelola sampah yang benar, seperti mengajarkan bagaimana caranya mengubah sampah plastik menjadi barang-barang yang berguna, hingga mengajarkan kepada anak-anak untuk membedakan sampah organik dan anorganik. Pada kesempatan kali ini, saya bertemu dengan Dava sebagai salah satu pengunjung anak-anak di TBM Kolong. Nama saya Dava Ramadan, umur 15 tahun. Setiap hari membaca mendongeng, bermain bola, mencerita, menggambar, dan melukis. Terima kasih sudah membuat Taman Baca menjadi lebih baik dan membuat anak-anak yang di luar sana ingin kesini untuk belajar dan bisa pandai. Karena supaya kita bisa belajar dan mendapatkan ilmu lebih banyak. Melalui wawancara tersebut, ternyata Dava sangat senang berada di TBM Kolong dengan berbagai aktivitas seperti menggambar atau melukis serta bermain bola bersama teman-temannya. Selanjutnya, saya juga bertemu dengan Ibu Fitri. Beliau adalah pengunjung orang tua dari anaknya yang berada di TBM Kolong. Sembari menunggu anaknya mengikuti kegiatan di TBM Kolong, Ibu Fitri juga berjualan di area sekitar TBM Kolong. Beliau menjual berbagai aneka snack dan minuman. Saya Ibu Fitri, umur saya 34 tahun. Saya asal dari Sumatera Selatan. Saya tinggal di Ciputat, Jalan Haji Usman, RT 101, RW 08. Saya pertama kalinya di sini ya dari masyarakat juga kan. Juga menginspirasi anak-anak biar ada kegiatan, biar gak jenuh di rumah. Terus juga anak-anak kan dia nggak selalu main, fokusnya kan di sini juga diajarin belajar dan juga kan berkreasi juga nggak berinteraksi sama teman-temannya, jadi biar nggak malu, biar percaya diri. Oh, dampaknya positif, baik banget ke anaknya juga. Anaknya kan nggak jadinya dulunya minder kan, sekarang dia percaya diri, dia juga kan sama-sama teman dia kenal, jadi nggak malu gitu. Yang asalnya dulu kan dianya kan nggak kenal satu sama lain kan, jadi sekarang dia bergabung gitu, jadi akrab. Favorit buat anak saya, dianya bisa mengenal kakak-kakaknya yang ngajarin baik, ngasih edukasi yang baik, ngasih pelajaran kan, masukan. Lalu saya juga kan ya sekalian berdagang juga, bisa membantu perekonomian juga gitu. Pesannya semoga yang belum bergabung aja biar mengedukasi anaknya menjadi lebih baik lagi dan biar dia kenal sama yang lain lah.
apa anak kita jadi lebih percaya diri, kan juga kan dianya nggak minder, dan juga saling menghargai sesama lain, walaupun berbeda agama, berbeda umur gitu ya. Melalui wawancara tersebut, Ibu Fitri mengaku senang dengan adanya TBM Kolong karena dapat membawa dampak positif terhadap perkembangan anak. Dan saya juga bertemu dengan salah satu pengurus dari TBM Kolong Ciputat, yaitu Kak Anissa. Beliau juga merupakan ketua pengurus dari TBM Kolong ini. Saya perkenalkan, saya Anissa Dwiriani, kerap di sini dipanggil Nisa. Saya salah satu mahasiswa UIN yang saat ini aktif di kegiatan sosial. Ya, jadi awal mula TBM Kolong ini berdiri di tahun 2016, tepatnya tanggal 4 Juni. Saat itu awalnya mula, ini hanya komunitas OI. OI itu bergerak di bidang penghijauannya, seperti yang kita lihat di sini ada banyak tanaman, kemudian ada banyak tumbuhan-tumbuhan, dan lain sebagainya. Ini adalah awal dari pergerakan OI. Kemudian kami dari Visip Mengajar, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bergerak masuk ke TBM Kolong untuk menyebarkan pendidikannya. Nah, dari kolaborasi antara OI dan juga UIN Jakarta, maka kami menciptakan TBM Kolong. Oke, yang menginspirasi kami karena kami melihat bahwa dari data UNESCO nilai angka literasi di Indonesia itu semakin hari semakin menurun. Nah, melalui ranah pendidikan, maka kita menyebarkan literasi, dan literasi yang kami sebarkan di sini itu melalui dongeng. Nah, dan kami melihat nyata setelah aksi yang kita lakukan, kita melihat bahwa perubahan minat baca di Tangerang Selatan, khususnya di daerah Ciputat ini menjadi meningkat. Visinya menciptakan generasi yang unggul, menjadi pelopor bagi umat dan bangsa. Lalu misi kami meningkatkan literasi khususnya di Kota Tangerang Selatan, menciptakan edukasi dan memberikan hak pendidikan untuk lingkungan. Untuk operasi kegiatannya, kita terbagi menjadi 3 Kak. Yang pertama, kita ada program literasi sains, yang mana literasi sains itu kita bergerak di bidang percobaan sains, seperti membuat gunung Merapi, kemudian pesawat terbang, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita ada Dora. Dora itu dongeng ceria, yang mana dongeng ceria itu kita menyampaikan, mengajak anak-anak untuk membaca melalui dongeng. Nah, kita mengajak anak-anak untuk berdongeng sekaligus memberikan pelopor kepada orang tua untuk memberikan dongeng pada anak-anaknya. Nah, program kita yang ketiga yaitu kita ada kreasi, yang mana kita mengajak anak-anak untuk membekali mereka bagaimana cara pembuatan kreasi, mengolah bahan bekas, dan lain sebagainya. Pencapaiannya jujur kita menuai banyak prestasi, alhamdulillah, dari masyarakat maupun dari pemerintah. Salah satunya kita termasuk dalam kategori Taman Baca terbaik se-Indonesia pada tahun 2019. Kemudian kemarin di 2022 kita juga dianugerahi sebagai Taman Baca terbaik se-Kota Tangerang Selatan. Selain itu ya pencapaian-pencapaian biasa. Tantangan terbesarnya ya antara lain menghadapi anak-anak pang di sini. Terkadang mereka suka rusuh, membakar buku-buku kita dan lain sebagainya. Nah, itu tantangan terbesar kita untuk mengajak mereka juga untuk membaca dan berliterasi bersama kita. Nah, TBM Kolong ini kita selalu mengevaluasi kita dengan membagikan NGL kepada masyarakat. NGL itu seperti komentar-komentar, survei ke masyarakat, ke pemerintahan, dan juga ke lingkungan-lingkungan pedagang sekitar untuk bagaimana feedback mereka terhadap TBM Kolong di sini. Dan ternyata setelah kita baca lagi, feedback mereka baik dari anak mereka yang introvert. Kemudian di sini karena kita pembelajarannya berinovasi, nah sehingga anaknya menjadi lebih terbuka lagi. Selain itu anak-anak yang belum mendapatkan hak mereka untuk berpendidikan, mereka bisa mendapatkan hak pendidikannya di sini. Karena memang di TBM Kolong ini tidak semua anaknya itu bisa mendapatkan pendidikan untuk bersekolah. Ada banyak juga yang nggak bisa sekolah. Nah, ada juga yang salah satu-satunya sekolah mereka itu hanya di TBM ini. Nah, sehingga kesan masyarakat terhadap TBM Kolong ini baik.
harapan kami pastinya TBM Kolong ini tidak hanya berhenti sampai di sini aja, tidak hanya berhenti sampai di Kota Tangerang saja, tapi kita bisa menyebarkan literasi ke Indonesia dan ke lingkungan sekitar. Nah, buat teman-teman semua, kita harus yakin bahwa setidaknya ketika hidup kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Nah, yuk kita mulai melakukan aksi positif dengan berliterasi bersama untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Buat para pengunjung TBM, kita semua selalu berharap bahwa teman-teman semua, adik-adik semua, bapak ibu semua bisa terus menjaga kebersihan di sini. Karena memang TBM ini milik kita bersama, jadi kita rawat bersama dan kita jaga bersama, terkhusus dalam penjagaan buku-bukunya. Melalui wawancara bersama Kanisa, ia berharap bahwa kegiatan literasi yang ia lakukan dan para pengurus lainnya tidak berhenti sampai di situ saja. Ia juga berharap kepada para pengunjung agar selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan TBM Kolong, karena TBM Kolong merupakan milik bersama yang harus dijaga bersama.